Inter Milan berhasil kalahkan AS Roma. Inter Milan dipastikan bertahan di ajang Coppa Italia setelah berhasil mengalahkan AS Roma dalam laga perempat final pada Rabu dini hari. Pertandingan yang digelar di Giuseppe Meazza tersebut dimenangkan di Arab Saudi dengan skor akhir 2-0. Hanya butuh 2 menit bagi Inter Milan untuk menjebol gawang milik AS Roma. Edin Dzeko berhasil mencetakkan gol memanfaatkan assist dari Ivan Perisic. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-68. Alexis Sanchez berhasil menjebol gawang milik Rui Patricio usai menerima bola dari Matteo Darmian. Skor ini tak berubah sampai pertandingan berakhir dan Inter Milan dinyatakan sebagai pemenang dari duel tersebut. Dengan keunggulan 2-0 ini membuat Inter Milan bisa melaju ke babak semifinal. Jarrod Bowen jadi pahlawan West Ham United. Watford harus rela kalah 1-0 dari West Ham United dalam laga terakhir Liga Premier Inggris. Hal ini membuat mereka masih terjerembab di posisi terbawah klasemen sementara Liga Inggris. Jarrod Bowen menjadi satu-satunya pencetak gol pada laga tersebut yang menjadikan skor 1-0 untuk kemenangan klubnya. Jarrod Bowen mencetakkan gol kemenangan bagi The Hammers pada menit ke-68 ketika upaya spekulatifnya dari jarak jauh dibelokkan melewati Ben Foster yang tak berdaya. Hasil ini membawa Watford ke posisi ke-19 klasemen sementara. Sementara untuk West Ham United berhasil naik ke posisi 4 klasemen Liga Inggris. Newcastle United bisa keluar dari zona degradasi. Newcastle United keluar dari zona degradasi Liga Inggris setelah berhasil mengalahkan Everton di kandangnya sendiri pada Rabu dini hari. The Magpies menang dengan skor 3-1 atas klub besutan dari Frank Lampard tersebut. Gol pertama tercipta pada menit ke-36. Everton unggul terlebih dahulu setelah bek Newcastle United yakni Jamal Lascelles tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri setelah terjadi kemelut pasca tendangan bebas. The Magpies kemudian berhasil menyamakan kedudukan. Lascelles sukses menebus dosanya lewat sundulannya, memanfaatkan umpan dari sepak pojok. Bola tidak langsung masuk namun mengenai tiang dan membentur Mason Holgate sebelum melewati garis gawang milik Everton. Skor pun berubah menjadi 1-1. Kedudukan berubah menjadi 2-1 pada menit ke-56. Penyerang The Magpies yakni Ryan Fraser berhasil mencetakkan gol memanfaatkan bola muntah yang gagal disapu dengan baik oleh barisan lini pertahanan milik Everton. Newcastle United menambah jarak menjadi 3-1 pada menit ke-80. Kieran Trippier membukukan namanya di papan skor dengan tendangan bebas yang gagal dihentikan oleh Jordan Pickford. Manchester United ditahan imbang oleh tim juru kunci. Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 ketika melawat ke markas Burnley dalam partai Liga Inggris pada Rabu dini hari. Manchester United sempat memimpin terlebih dahulu lewat gol dari Paul Pogba. Namun Burnley sukses membuat skor kembali seimbang di awal babak yang kedua berkat gol dari Jay Rodriguez. Berkat hasil ini maka Manchester United untuk sementara turun ke peringkat kelima klasemen dengan raihan 39 poin. Di sisi lain Burnley masih terbenam di dasar klasemen dengan torehan 14 poin. Harry Maguire blunder kembali. Performa dari sang kapten Harry Maguire kembali menjadi sorotan. Dia menjadi bulan-bulanan fans saat Manchester United ditahan imbang Burnley pada pekan ke-24. United sempat terlebih dahulu unggul pada menit ke-18 lewat gol dari Paul Pogba. Tetapi Burnley mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Jay Rodriguez pada awal babak yang kedua. Gol Burnley tersebut tidak terlepas dari kesalahan dari Harry Maguire. Saat hendak menghadang Weghorst, Maguire justru bertabrakan dengan pemain sendiri yakni Scott McTominay. Rodriguez cukup leluasa, namun ada papan ketika gol Rafael Varane dianulir oleh wasit. Gol tersebut tidak disahkan oleh VAR lantaran Maguire telah berada dalam posisi offside sebelum Varane menyundul bola yang kemudian masuk ke gawang. Manchester United orbitkan gelandang ini pada musim depan. James Garner nampaknya bakal punya peran penting di skuad Manchester United di musim mendatang. Sang gelandang dilaporkan bakal diorbitkan ke tim utama Setan Merah sekali lagi.
Garner adalah didikan Akademi Manchester United. Ia pertama kali diorbitkan oleh Solskjaer ke tim utama Manchester United. Namun sejak saat itu Garner dipinjamkan ke klub yang lain karena ia belum sanggup bersaing dengan gelandang-gelandang Manchester United pada saat ini. Manchester Evening News mengklaim bahwa situasi dari Garner akan berubah pada musim depan. Sang gelandang dilaporkan tidak akan dipinjamkan lagi ke klub yang lain. Menurut laporan yang beredar, tim pelatih dan juga Manchester United berencana menggunakan jasa Garner di tim utama karena musim depan Manchester United akan krisis gelandang. Chelsea tanpa Reece James di Piala Dunia Antar Klub 2021. Chelsea memenangkan gelar Liga Champions musim kemarin. Alhasil mereka berhak bermain di Piala Dunia Antar Klub pada tahun ini. Skuad Chelsea sudah berangkat ke Arab Saudi dan Thomas Tuchel membawa pemain-pemain terbaik mereka untuk memenangkan kompetisi tersebut. Dari 23 nama yang dibawa ke Arab Saudi, ada satu pemain kunci yang ditinggalkan oleh Chelsea, yakni Reece James. Sebelumnya James sempat diprediksi akan dibawa Thomas Tuchel ke Arab Saudi karena sang bek sudah pulih dari cederanya. Bek berusia 22 tahun itu beberapa pekan terakhir berlatih bersama tim utama Chelsea. Pasalnya ia baru sembuh dari cedera hamstringnya yang cukup parah. Beberapa waktu yang lalu Tuchel mengatakan kondisi James sudah sangat membaik sehingga ia berpotensi ikut rombongan timnya ke Abu Dhabi. Namun kini dilaporkan Chelsea tidak akan membawa Reece James dan ia akan ditinggal di Cobham. Ini disebabkan Thomas Tuchel tidak mau ambil resiko karena ia menilai Reece James masih belum pulih seutuhnya dari cedera yang menimpanya. Pepet terus, Liverpool iming-iming Gavi gaji sebesar 65 miliar rupiah per tahunnya. Gavi menjalani musim debutnya di tim senior Barcelona. Pemain berusia 17 tahun tersebut ternyata mampu tampil apik bersama Blaugrana. Gavi pun langsung menarik perhatian dari tim yang lain. Banyak yang kemudian juga berpikir untuk membajaknya dari Barcelona. Pasalnya kontraknya di Barcelona tersisa sekitar 18 bulan lagi. Dan situasi ini akan membuatnya lebih mudah untuk dibajak klub yang lain. Selain itu, masih ada hal lain yang disebut bisa membuat Gavi dengan mudah dibajak karena Barcelona masih mengalami kesulitan finansial. Hal ini disebut bisa membuat Barcelona tidak bisa memberikan gaji besar kepada Gavi. Di sisi lain, Liverpool disebut siap memanfaatkan situasi tersebut. Mereka dikabarkan siap memberikannya gaji yang cukup menggiurkan. Liverpool dikabarkan siap membayar 4 juta euro atau sekitar 3,4 juta pound sterling atau sekitar 65 miliar rupiah. Dan untuk membuatnya makin tertarik pindah ke Anfield Stadium, Liverpool juga siap memberikannya bonus sebesar 10 juta euro atau sekitar 8,4 juta pound sterling usai tekan kontrak. The Reds juga sudah siap untuk menebus klausul rilisnya yang disebut bernilai 50 juta euro atau sekitar 43 juta pound sterling. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.